because of grace. It will not reduce the pain, the suffering that we've had to endure for over the past year. Wanita cantik ini bernama Grace Millen. Dia berusia 21 tahun saat itu. Wanita berkebangsaan Inggris ini sangat suka berpetualang dari negara yang satu ke negara yang lain. Nah, di bulan Desember 2018, Grace berencana ke Selandia Baru setelah berpetualang di Amerika Selatan. Tapi setelah dia tiba di Selandia Baru, bukannya dia menikmati hari-harinya di sana. Dia malah dilaporkan menghilang oleh keluarganya sehari sebelum dia berulang tahun yang ke-22. Entah apa yang terjadi padanya, namun beberapa hari setelah dia menghilang, tubuhnya yang telanjang dan sudah tidak bernyawa ditemukan di dalam koper yang telah terkubur di kawasan hutan di Waitakere Ranges. What's wrong with her? And who did it to her? Inilah kisah penghilangan nyawa Grace Millen yang sangat tragis, hingga membuat publik Selandia Baru sangat bersedih. Bahkan Perdana Menteri Selandia Baru saat itu meminta maaf kepada keluarga korban atas nama negaranya. I want to apologize to Grace's family. Your daughter should have been safe here, and she wasn't, and I'm sorry for that. Penasaran dengan kisahnya? Let's restart the case. Grace Millen lahir pada 2 Desember 1996 di Essex, Inggris. Ayah Grace bernama David Millen dan ibunya bernama Gillian Millen. Grace merupakan anak perempuan satu-satunya dan memiliki 2 kakak laki-laki, yaitu Declan dan Michael Millen. Orang-orang mengenal Grace sebagai wanita yang menyenangkan, ramah, suka bersenang-senang, dan berorientasi pada keluarganya. Saat itu, Grace baru menyelesaikan kuliahnya di Universitas Lincoln, di mana dia mengambil jurusan periklanan dan pemasaran. Dan dia berencana untuk berkeliling dunia sebelum mulai untuk mencari kerja. Dia suka bepergian sebagai backpacker. Backpacker menurut kamus Cambridge adalah orang yang melakukan perjalanan wisata dengan sebuah tas ransel, tidak menghabiskan banyak uang dan menginap di penginapan yang terjangkau. Nah, tempat pertama yang Grace kunjungi saat itu adalah Amerika Selatan, dan dia menghabiskan waktu sekitar 6 minggu di sana. Selandia Baru menjadi tempat kedua yang ingin dia kunjungi. Dan pada 20 November 2018, Grace tiba di Selandia Baru dan mulai menjelajahi daerah pulau utara bagian atas selama 10 hari. Setelah itu, Grace memutuskan untuk ke Auckland. Dan dia tiba di Auckland pada 30 November 2018. 2 Desember adalah hari ulang tahun Grace. Keluarga, teman, dan sahabatnya ingin mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Namun saat itu Grace tidak bisa dihubungi. Pesan-pesan juga tidak dibacanya. Dia tidak memberi respon kepada siapapun yang menghubunginya. Keluarganya saat itu belum khawatir. Namun setelah 3 hari Grace tidak ada kabar, orang tuanya memutuskan untuk melapor pada polisi karena mereka mulai khawatir tentang keadaan sang putri. Pencarian polisi terhadap Grace Millen dimulai. Tempat pertama yang didatangi polisi adalah base backpackers di mana Grace menginap. Polisi memeriksa CCTV di sana dan menemukan bahwa Grace tidak kembali ke tempat itu setelah dia keluar pada tanggal 1 Desember 2018. Orang tua Grace yang khawatir memutuskan untuk ke Auckland saat itu. Lost that contact with her on Saturday the 1st of December. Grace is a lovely, outgoing, fun-loving, family-oriented daughter. Pencarian besar-besaran terhadap Grace terus dilakukan. Polisi memeriksa CCTV yang ada di setiap jalan, hingga menemukan satu rekaman CCTV yang menunjukkan Grace bertemu dengan seorang pria di Sky Hotel Mall. Itu jelas Grace di video, namun pria yang bersamanya tidak diketahui identitasnya, karena rekaman tersebut tidak terlalu jelas. Segala cara polisi lakukan agar bisa menemukan Grace saat itu, salah satunya dengan memeriksa akun Facebook Grace.
Polisi mengecek beberapa postingan di Facebooknya, hingga ada satu postingan yang membuat polisi fokus pada satu pria, yaitu pria yang memberi komentar pada postingan Grace di tanggal 1 Desember. Pria itu bernama Jesse Shane. Jesse Shane Kempson lahir pada tahun 1992 di daerah Wellington, Selandia Baru. Orang tuanya telah berpisah sejak dia berusia 9 tahun. Kemudian dia dibesarkan oleh kakek dan ayahnya. Jesse pernah bekerja sebagai bartender dan buruh. Saat kuliah, Jesse pernah bergabung di tim softball. Nah, polisi mulai menyelidiki tentang Jesse ini. Mulai dari di mana dia tinggal, seperti apa track recordnya, serta pergerakan-pergerakannya yang terekam di berbagai CCTV. Dalam kasus ini, rekaman CCTV sangat membantu polisi untuk mengungkap pergerakan-pergerakan Grace dan Jesse pada hari kejadian dan setelahnya. Dan dari CCTV juga, Jesse Kempson dicurigai sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas menghilangnya Grace Millen. Hingga pada 8 Desember 2018, Jesse Kempson ditangkap atas dakwaan penghilangan nyawa terhadap Grace. Namun saat itu, Jesse masih belum mengakui perbuatannya. Setelah itu, polisi melakukan penggeledahan di kamar hotel yang ditinggali Jesse. Dan polisi menemukan bukti yang juga sangat penting, yaitu ceceran darah milik Grace yang sudah berusaha Jesse hilangkan, namun masih meninggalkan bekas. Dari sini, Jesse mulai mengakui bahwa iya, benar, Grace telah tewas dan dia membunuhnya. Tapi, dia tidak menghilangkan nyawanya secara sengaja. Karena saat itu, Grace meninggal karena ketidaksengajaan saat mereka sedang berhubungan intim secara kasar. Dan hubungan secara kasar itu telah disepakati keduanya untuk dilakukan. Jesse mengatakan pada polisi, Grace memintanya untuk mencekiknya saat sedang berhubungan. Tapi itu menjadi kecelakaan yang membuat Grace kehilangan nyawanya. Pada 9 Desember 2018, jasad Grace Millen ditemukan di sebuah kuburan dangkal di kawasan hutan yang berjarak 10 meter dari jalan raya di Waitakere Ranges. Dan setelah dilakukan otopsi, diketahui di tubuh Grace terdapat lebam di leher, di lengan dan di dadanya. Penyebab kematiannya karena pencekikan yang dilakukan Jesse saat berhubungan, membuat Grace sesak nafas. Selain itu, sekop yang digunakan Jesse untuk mengubur Grace berhasil ditemukan. Jesse dan Grace yang berkenalan lewat aplikasi Tinder berencana untuk bertemu pada 1 Desember 2018. Dan sekitar pukul 6 sore, Jesse dan Grace pertama kali bertemu di Sky City Mall. Terlihat mereka memberi senyum dan berpelukan dengan kaku di video ini. Setelah itu, mereka menuju beberapa bar dan restoran untuk makan dan minum-minum. Pada pukul 8:30 malam, Grace dan Jesse terlihat di sebuah bar yang bernama Bluestone. Di sini, Jesse dan Grace terlihat bermesraan. Mereka berteman. Selain itu, di bar ini, Grace mengirim pesan ke temannya saat dia ke kamar mandi. Grace mengatakan pada temannya itu bahwa dia merasa cocok dengan Jesse. He clicked with me so well. Pada pukul 9:45 malam, Jesse dan Grace terlihat menuju City Life Hotel, tempat di mana Jesse menginap. Jesse terlihat merangkul Grace sambil berjalan. Nah, di lift inilah terakhir kali Grace terlihat. Keesokan harinya pada 2 Desember 2018, sekitar pukul 8:05 pagi, Jesse terlihat masuk ke lift dan menuju sebuah toko. Terlihat di CCTV, Jesse membeli sebuah koper besar lalu kembali ke hotelnya. Pada jam 9 pagi, Jesse kembali terlihat di CCTV sebuah toko untuk membeli beberapa barang termasuk pembersih dan pemutih lantai. Pada jam 11 pagi, Jesse terlihat di rekaman CCTV sebuah taksi sedang menuju Apex.
untuk merental sebuah mobil. Beberapa saat setelah itu, Jesse kembali terlihat di lift dengan membawa mesin pembersih lantai yang telah disewanya. Pada jam 9:40 malam, Jesse terlihat masuk ke lift dengan membawa 2 buah koper. Satu koper besar berada di bagian bawah dan satu koper kecil di bagian atas. Yang dimana saat itu, di koper besar tersebut diduga tubuh Grace telah dimasukkan. Pada 3 Desember 2018, sekitar jam 7 pagi, Jesse terlihat membeli sebuah sekop di sebuah toko, yang diduga sekop itu akan digunakan untuk mengubur Grace. Nah, setelah itu Jesse diduga menuju Waitakere Ranges untuk mengubur koper yang berisi tubuh tidak bernyawa Grace. Lalu beberapa saat kemudian, dia tiba di tempat cuci mobil untuk membersihkan mobil yang ia sewa. Persidangan atas kasus Grace Millen dilaksanakan pada 4 November 2019. Meskipun Jesse bersikeras mengatakan bahwa dia tidak membunuh Grace dengan sengaja, dan karena ia panik saat itu hingga tidak menelpon polisi, namun polisi tetap berpegang teguh pada semua bukti-bukti. Dari rekaman-rekaman CCTV, Jesse sama sekali tidak terlihat panik setelah mengakhiri nyawa Grace. Dan juga setelah HP-nya dicek polisi, dia terbukti masuk ke situs dewasa dan melihat beberapa video setelah Grace kehilangan nyawanya beberapa saat lalu di kamar hotelnya. Bahkan, dia mencari bagaimana caranya membuang jasad. Dia juga mengambil foto Grace yang sudah tidak bernyawa dengan berbagai pose yang dia inginkan. Selain itu, dia juga sempat-sempatnya pergi berkencan dengan wanita lain. Sementara tubuh tidak bernyawa Grace ada di kamar hotelnya. Jesse sama sekali tidak panik. Dia terlihat sangat tenang ketika ia keluar masuk City Life Hotel. Beberapa wanita pun yang pernah berkencan dengan Jesse ikut bersaksi dan mengatakan bahwa Jesse memang suka melakukan hubungan secara kasar. Meski terus membela dirinya tidak bersalah, Jesse Kempson akhirnya dinyatakan bersalah oleh juri atas penghilangan nyawa Grace Millen pada 22 November 2019. Putusan tersebut disambut baik oleh kedua orang tua Millen, Gillian dan David, di mana sang ayah kemudian meninggal karena kanker pada November 2019. Pada 21 Februari 2020, Jesse Kempson dijatuhi hukuman 17 tahun penjara atas penghilangan nyawa Grace Millen. Selain itu, dikabarkan Jesse juga divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 11 tahun penjara atas pemerkosaan dan ancaman penghilangan nyawa terhadap 2 wanita lainnya pada bulan Oktober dan November 2020. Pada November 2020, Jesse mengajukan banding untuk diringankan hukumannya. Namun bandingnya itu ditolak. Dan saat ini Jesse Kempson masih menjalani hukumannya di penjara Auckland. So guys, bagaimana menurut kalian tentang kisah pembunuhan Grace Millen ini? Silahkan beri komentar di bawah. Semoga dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Jangan mudah percaya pada orang yang baru kita kenal. Kenali mereka dengan baik terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bertemu. Tetaplah waspada dimanapun kalian berada. Thanks for watching and see you in my next video.